Halo para pencinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Tentu saja baik dan sehat-sehat semuanya ya guys. Kali ini kita akan membahas alur film yang diproduksi oleh Sony, yaitu Don't Breathe 2. Film ini dibintangi oleh Stephen Lang yang berperan sebagai Norman Nordstrom dan disutradarai oleh Frodo Sayegis. Genre dari film ini ialah horror, thriller, and action. Film ini melanjutkan kembali kisah kehidupan seorang kakek buta yang tinggal dalam sebuah pondokan kecil di tempat terpencil. Meski buta, Norman memiliki kemampuan luar biasa dalam melindungi diri, mengenali sekitarnya hanya melalui hembusan nafas guys. Oke, tidak usah lama-lama lagi, mari kita bahas langsung saja alur dari film ini. Check it out! Cerita ini diawali dengan kakek buta, Norman, yang sedang mengajari putri angkatnya, Ponik, untuk bisa bertahan hidup. Dalam latihan selama 3 bulan, Ponik masih saja belum bisa lulus untuk tes tersebut. Setelah melakukan latihan, Norman menceritakan kalau dia hanya bisa menyelamatkan Ponik saja dalam tragedi kebakaran rumah yang diderita oleh keluarga Ponik. Kemudian datang seorang wanita, Hernandez namanya. Dia berbincang-bincang hangat dengan Norman, lalu meminta untuk bisa mengajak Ponik sambil mengantarkan pesanan yang ingin diantarkannya. Awalnya Norman menolak karena Hernandez bisa merayu kakek buta tersebut. Akhirnya Ponik pun diizinkan pergi bersamanya. Terdengar berita di siaran TV bahwasannya ada seorang penjahat, Dr. Thomas Animan namanya, yang sedang diburu polisi terkait dengan kejahatan perdagangan manusia. Tak lama dari bermain-main kecil di taman, Ponik pun dijemput oleh Hernandez karena hari sudah mulai sore. Sebelum kembali ke rumah, Ponik izin untuk buang air kecil terlebih dahulu. Di sana, dia dihampiri oleh seorang pria yang mencurigakan bernama Rylan. Akan tetapi, di saat Rylan mencoba menakuti Ponik, tak lama datang Shadow, anjing peliharaan milik gadis kecil ini. Disinilah awal kejahatan sepertinya akan dimulai guys, terkait dengan berita yang disiarkan tadi. Benar saja, Rylan dan timnya membuntuti Ponik hingga ke rumahnya. Sementara itu, Hernandez dijegat di tengah jalan dan dibunuh oleh kawanan sadis tersebut. Setelah menghabisi Hernandez, benar saja, Rylan dan timnya langsung menyatroni rumah Ponik. Mereka mengecoh Norman dengan membunuh Shadow. Di saat Norman mencari hewan peliharaannya tersebut, Rylan dan timnya berusaha menculik Ponik yang berada di dalam rumah. Keseruan dan cara bertahan hidup Ponik sangat mengejutkan. Dia bisa menghindari dan mengelabui beberapa penjahat yang berada di dalam sana. Akhirnya Norman berhasil menemukan jasad Shadow. Dengan keganjilannya, ia pun sadar kalau Shadow hanyalah pengalihan. Tak lama kemudian ketegangan terjadi. Di saat Ponik sudah ingin berhasil kabur, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata guys, yang ditembakkan ke arah pintu keluar oleh salah satu penjahat. Ponik pun hanya bisa terdiam. Di saat penjahat sedang mengancamnya, Norman pun datang dan berkelahi dengan penjahat tersebut sambil berteriak kepada Ponik, "Kotaknya, cepat!" Dia pun langsung berlari menuju kotak tersebut. Norman pun terluka akibat tusukan kampak di lengannya. Di saat Ponik sudah berada di dalam kotak, Norman pun berlindung sambil menjahit lukanya. Lalu datang satu penjahat muda yang menghampirinya. Norman mengecoh penjahat tersebut. Dia pun melumpuhkannya akan tetapi tidak membunuhnya. Hanya saja dia mengelem mulut dan hidung penjahat tersebut sehingga tidak bisa bernafas. Akhirnya status Norman pun terkuak siapa dia sebenarnya. Setelah salah satu dari penjahat tersebut melihat beberapa medali penghargaan militer yang berada di garasinya, Norman pun kembali bersembunyi. Dia harus memulihkan dan menghemat tenaga karena umur yang sudah senja. Saat dia bersembunyi, dia sadar kalau pipa air sedang mengalir. Ternyata air tersebut digunakan untuk mengisi kotak agar Ponik keluar dari persembunyiannya. Norman segera menghampiri penjahat yang ingin membunuh putrinya itu guys. Di saat perkelahian di antara keduanya, Ponik sempat berusaha keras untuk membuka pintu kotak tersebut karena dia terancam tenggelam dan tersetrum listrik guys.
Akan tetapi, penjahat itu pun berhasil Norman kalahkan dengan cara memanfaatkan percikan listrik dan hembusan gas yang ia lempar sebelumnya sehingga terjadi ledakan yang dahsyat. Akhirnya, Raylan pun tiba di lokasi setelah mendapat panggilan dari kawan-kawannya. Ia langsung menuju ke bawah tanah di mana kawannya dikalahkan oleh Norman. Norman dan Phoenix segera melarikan diri ke tempat tanaman kaca di sebelah rumahnya. Raylan dan timnya pun mengejar. Di saat itu, Raylan pun sambil bercerita kalau Phoenix itu adalah anak kandungnya. Di saat Norman mendengar cerita itu, ia pun langsung keluar dan melawan musuh-musuhnya. Tapi dengan fisiknya yang sudah tua, dia pun kalah dan hampir saja terbunuh. Tapi dia diselamatkan oleh Phoenix. Norman berhasil kabur, tapi Phoenix tidak. Di saat Phoenix ingin dimasukkan ke dalam mobil, ia berhasil melumpuhkan satu penjahat yang tentunya dengan bantuan Norman. Tapi adegan membunuhnya lumayan sadis, guys. Mereka berhasil lolos. Di saat Norman ingin membawa putrinya ke loteng, Phoenix kembali menanyakan apakah benar cerita dari Raylan tersebut. Tiba-tiba seekor anjing peliharaan Raylan menghampiri mereka dan mengejar Norman hingga ke loteng. Di saat tegang dan panik, Norman berusaha keras untuk menghindari sergapan dan gigitan binatang tersebut. Di saat ada momen pas di mana Norman bisa menghabisi anjing tersebut, Norman pun tidak melakukannya. Dia hanya mengurung anjing itu di atas loteng. Phoenix berhasil lolos dengan cara melewati genteng dan ia pun berhasil turun ke bawah. Tapi lagi-lagi tertangkap dan kali ini dia dibius. Setelah mendapatkan garis kecil tersebut, para penjahat pun membakar rumah Norman, di mana saat itu kakek buta tersebut masih berada di dalam. Norman berusaha menyelamatkan diri sebisanya dari kobaran api yang sangat besar. Tapi ia pun tidak melupakan anjing yang ia kurung sebelumnya. Dari 5 penjahat, tersisa 3. Raylan membawa Phoenix ke sebuah hotel non-aktif yang berada di kota tersebut. Di sana, Raylan menceritakan siapa dia sebenarnya kepada Phoenix. Setelah bercerita, Raylan pun membiarkan Phoenix pergi. Di saat Phoenix sudah hampir keluar, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernyanyi dan lagunya pun sering Phoenix dengarkan saat ia masih kecil. Wanita tersebut mengaku kalau ia ibu dari Phoenix. Di saat mereka berbincang-bincang dan menunjukkan beberapa bukti kalau Phoenix itu memang anak mereka, lalu wanita tersebut mengucapkan sesuatu jika ia sebenarnya membutuhkan salah satu organ dari Phoenix. Mendengar pengakuan wanita tersebut, Phoenix langsung terkejut dan ketakutan. Lanjut cerita ya guys. Di saat Norman terbangun dari pingsannya, ia dihampiri oleh anjing yang dia selamatkan sebelumnya. Norman tak menghiraukannya dan ia langsung pergi untuk mencari putrinya. Saat perjalanan, ia menemukan jasad Hernandez. Lagi-lagi, anjing tersebut mengikutinya. Akhirnya, Norman pun menerima permintaan anjing tersebut untuk menjadi tuannya. Dan ia memanfaatkannya untuk mengantarkan ke tempat para penjahat tersebut. Di saat sadar, Phoenix sudah berada di ruang operasi, di mana jantung Phoenix akan dipindahkan ke dalam bagian tubuh wanita yang mengaku ibunya tersebut. Di saat operasi akan dimulai, tiba-tiba listrik padam. Itulah ulah dari Norman. Raylan segera menyuruh anak buahnya untuk menghidupkannya kembali. Tetapi saat listrik ingin kembali dihidupkan, Norman muncul dan berkelahi dengan anak buah Raylan. Lagi-lagi, Norman berhasil mengalahkan anak buah tersebut. Mengetahui anak buahnya kalah, Raylan menyuruh Raul untuk membawa seluruh anak buah yang ia punya untuk mencari dan membunuh Norman. Di saat Raul dan temannya menemukan Norman, disinilah kehebatan Norman yang sangat peka terhadap sekitarnya walaupun ia buta. Hal tak disangka-sangka di sini terjadi. Ternyata Raul masih memiliki sisi kemanusiaan. Dia sebenarnya tidak setuju dengan rencana Raylan dan dia pun memberitahu kemana Raylan dan wanita tersebut pergi. Saat sang dokter ingin kabur, dokter tersebut tak luput dari pengawasan Norman.
Ia pun menghabisi Dr. Thomas yang selama ini meresahkan warga sekota. Setelah menghabisi sang dokter, Norman kembali memburu Raylan. Perkelahian yang seru kembali terjadi di sini. Saat Raylan kewalahan, ia menembaki Norman ke segala arah. Akan tetapi, tembakan ia meleset sehingga mengenai kekasihnya sendiri. Raylan pun marah dan kalang kabut. Di saat Norman dan Raylan bertarung, Phoenix lagi-lagi terjebak dan terseret oleh kursi roda otomatis yang ditumpangi oleh wanita malang itu. Mereka pun jatuh setelah Phoenix berusaha untuk memotong tangan dari wanita tersebut. Akhirnya Norman berhasil mengalahkan Raylan dengan cara mencolok kedua mata Raylan dengan tangannya. Tapi Raylan masih belum mati, guys. Ia berhasil membunuh Norman di saat ia mengatakan hal yang sejujurnya kepada Phoenix. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.